Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, Mas. Ya, semoga selalu gembira ya. Bu, selamat pagi. Ya, dan semangat ya. Kita mengawali pekan yang baru hari Senin itu kita awali dengan penuh semangat, dengan penuh niat yang baik seperti tadi Bu Guru tuliskan di grup. Kita berniat untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Ya, yang terbaik yang dapat kita lakukan sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga kemampuan kita. Nah, hari ini temanya nanti masih melanjutkan tema yang minggu lalu. Ya, Bu Guru akan share screen-nya. Sudah tampak? Belum ya, masih loading. Oke. Yang lain juga masih loading? Iya, masih loading, Bu. Belum ada yang kelihatan ya? Belum. Belum ya? Oke. Tiba-tiba semua diam nih nge-freeze. Nge-freeze di pihak Bu Guru atau di pihak ya. Sudah, Miss, sudah. Oke. Ya, hari ini Senin 30 Agustus 2021 pertemuan kedua, dalam arti pertemuan kedua untuk tema yang sama ya. Aku memiliki keterbatasan ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana pandangan ya, iman Katolik tentang keterbatasan. Lalu kita akan belajar dari pengalaman para murid Yesus ketika mereka berada di tengah lautan dan mengalami bahaya. Apa yang dialami oleh para murid itu nanti kita lihat. Nah, kita akan memulainya dengan doa. Setelah doa, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Bu Guru minta bantuannya 2 orang untuk doa pembuka. Ini dari kitab Mazmur, ya Mazmur bab 15. Ada Pi itu berarti putri, kalau Pa itu putra. Ya, Bu Guru minta bantuannya Anet dengan Jefferson. Bagaimana, siap Anet dan Jefferson? Siap. Oke. Siap, Bu. Bu Guru pakai slideshow saja biar lebih besar. Oke, sudah tampak? Oke, ya silakan Anet dengan Jefferson. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak dicela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siapa yang datang kepada Tuhan? Santo Antonius. Doakanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Anet dan Jefferson yang sudah memimpin doa. Ya, di sini sebenarnya ada kata-kata nih, ada kaitannya juga dengan pembelajaran kita ya. Jadi bahwa Tuhan itu ya, tidak mengatakan bahwa yang berkenan itu orang yang pandai, orang yang punya keahlian ini itu, tetapi dikatakan
yang tidak bercela, yang berlaku adil, yang menyintai kebenaran, yang tidak suka menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat, dan seterusnya. Ya. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk dengan sikap yang baik. Bentar ya. Keluar dulu, baru ulang lagi. Masih di mute, Bu. Ibu masih di mute. Maaf. Ya, kita sama-sama teriakan Indonesia Merdeka. 1, 2, 3. Indonesia Merdeka. Ya, kita sebarkan semangat ya, sebarkan semangat. Siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Saya. Oh, siapa yang oke. Siapa yang bangga dengan Pancasila? Semua. Semuanya. Oke, good ya. Saya. Bangga kita. Ketika Olimpiade waktu itu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, Ibu guru mendengar lagu merinding ya. Karena apa? Sakingnya terbawa oleh emosi, ya. Emosi kegembiraan, keharuan. Ya, ini agenda minggu lalu ya. Ya, sudah membaca Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Guru harap sudah dibaca. Lalu sudah menjawab pertanyaan ini ya, ditulis di buku walaupun tidak dikirim di Google Classroom ya, karena akan kita bahas. Lalu yang ketiga adalah membuat moto atau kalimat penyemangat yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan diri. Ya, semalam sudah Bu Guru lihat, sudah Bu Guru nilai
ada yang bagus, ya, ada yang perlu dilengkapi lagi, ya, karena ada yang tidak dihias, ya, sehingga bisa diperbaiki. Nah, hari ini nanti yang sudah membuat itu, ya, akan diberi kesempatan untuk memperlihatkan motonya dan menjelaskan maksudnya apa sih. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, nanti kita buat polling, ya, siapa motonya siapa itu yang paling menarik dan yang paling penuh makna, ya. Nanti, ya, yang nanti dapat polling terbanyak, ya, ada aja, ada Pak ya, yang paling banyak kira-kira dapat apa ya, nanti itu kejutan terakhir. Nah, kita akan sebelum sampai ke presentasi tentang moto, kita akan bahas dulu ya dari Injil Markus. Siapa yang sudah membaca? Saya, Bu. Oke. Nah, Bu Guru minta bantuannya. Siapa bersedia untuk membacakan teksnya? Ada yang bersedia menawarkan? Siapa Saya, itu? Bu. Siapa? Anet. Anet. Tapi Tadi baca ada, aja kan, Bu? ya, tadi ada selain Anet, siapa lagi? Yemima, Bu. Oh, Anet ya. Kalau begitu dibagi berdua ya. Anet yang genap, Anet yang ganjil, ya. Yemima yang genap. Ya, Oh, jadi aku 35, dia 36 gitu. Yes, ya. Jadi Anet ayat yang ganjil, Yemima ayat yang genap ya. Judul dibaca. Nah, judul dibaca oleh yang membaca pertama. Ya, silakan dimulai. Angin ribut diredakan. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu pun bangun mengalihkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baik, terima kasih Anet dan Yemima yang sudah membacakan untuk kita semua. Ya, kisah ini Bu Guru pikir kalian sudah beberapa kali lah mendengarkan. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan inti dari cerita ini apa sih? Siapa yang mau mencoba intinya tentang apa ya cerita ini? Sebelum kita bahas nanti ketakutan apa yang dialami oleh para murid. Nah, kira-kira intinya apa nih cerita ini? Ada yang mau mencoba men-sharingkan pendapatnya boleh? Saya, Bu. Siapa? Rizky, Bu. Hizkia, silakan Hizkia. Intinya kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita dalam mempunyai masalah berat. Jadi intinya percaya kepada Tuhan walaupun kita sedang mengalami masalah berat ya. Oke, terima kasih Hizkia. Yang lain? Sama. Siapa itu sama? Jefferson. Jefferson ya. Coba ditulis, diucapkan isinya apa? Marcel, saya, Bu. Tadi Jefferson dulu. Jefferson tadi kan sama, katanya coba diucapkan nih sama itu apa? Kita harus percaya kepada Tuhan, walaupun itu masalahnya yang seberat apapun, Bu. Oke, jadi tetap percaya kepada Tuhan seberapapun beratnya masalah itu. Oke, tadi siapa yang tadi? Yemima ya? Suta, Bu, dulu. Oh, Suta. Oh ya. Suta dulu, setelah Suta baru Yemima. Silakan Suta. Sama, Bu. Udah sama, Bu.
Ya diucapkan biarpun sama disebutkan. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam suatu masalah atau kondisi apapun. Oke, percaya kepada Tuhan dalam masalah atau kondisi apapun. Oke, Yemima. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan dan tidak boleh takut walaupun kita dalam masalah yang sangat berat. Oke, harus percaya kepada Tuhan, jangan takut walaupun sedang masalah yang berat. Oke, ada yang lagi? Atau setuju dengan yang sudah diungkapkan oleh Iskia, Jefferson, Suta, Yemima? Pendapat ya? Oke, sekarang kita lihat. Apa yang ada pertanyaannya kan? Kita lihat dari pertanyaannya. Nah, keterbatasan apa yang dialami oleh para murid Yesus dalam kisah tadi Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Keterbatasannya apa? Kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Sebentar, Bu Guru ambil layar baru. Kita buka halaman baru. Kita membuat tulis-tulisan. Ya. Slide. Wah, Bu Guru mau slide-nya slide yang polos. Oke. Lalu draw. Oke. Ya. Ada katanya mengatakan pakai home aja deh. Oke, insert text box. Ya, ketakutan yang dialami, ketakutan para murid. Tadi apa tadi? Ada yang menyebutkan apa tadi? Kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri. Ya, apalagi? Ketakutan, Bu. Ketakutan. Apalagi? Panik. Panik. Ini bukan ketakutan, salah Bu Guru nulis keterbatasan. Maaf ya. Keterbatasan para murid ya, kurang percaya diri, ketakutan, panik. Ada lagi? Kurangnya kepercayaan kepada Allah. Kurang percaya pada Allah. Ada lagi? Sudah? Oke, keterbatasan para murid ini yang kalian temukan. Memang para murid dalam situasi apa sih saat itu? Angin ribut. Ombak. Terkena angin topan. Ya, dalam situasi mereka ada di tengah laut ya, di tengah laut. Kemudian ada angin topan badai, danau. ya tengah danau, ada badai, ya ada topan yang besar. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang tinggi, air mulai masuk, ya sehingga dalam situasi seperti itu, walaupun banyak di antara mereka adalah nelayan yang biasa dengan air, ternyata mereka juga dihinggapi rasa takut, ya takut akan binasa, ya takut akan tenggelam, ya jadi mereka pada saat itu, ya takut tenggelam, ya sehingga panik, ya karena mereka, ya mengapa mereka takut, mengapa mereka panik, ya tadi dia mengatakan karena mereka kurang percaya pada Allah. Padahal Yesus ada nggak di perahu itu? Yesus ada di perahu? Ada. Ya. Yesus ada di perahu, ya rupanya mereka tidak ingat bahwa Yesus ada di situ. Nah, walaupun memang digambarkan Yesus sedang apa di situ? Tidur. Sedang tidur. Ya. Walaupun Yesus sedang tidur, itu juga menandakan bahwa Yesus itu selalu beserta dengan mereka. Nah,
Karena mereka kurang menyadari kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan, maka mereka itu dihinggapi rasa takut, panik, takut akan binasa. Nah, dalam situasi takut, dalam situasi panik ini, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat? Membangunkan Yesus. Jadi yang mereka lakukan adalah membangunkan Yesus. Berarti datang kepada Yesus, datang kepada Yesus, membangunkan Yesus. Untuk apa mereka datang membangunkan Yesus? Untuk apa? Untuk meminta pertolongan. Iya, betul. Jadi mereka tulisannya mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan minta pertolongan, Datang kepada Yesus, membangunkan Yesus untuk minta pertolongan. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Diam, tenanglah. Yesus memenuhi permintaan mereka? Ya, Bu. Nah, kita lihat Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kita lihat, kita buat tanda. Yesus mengabulkan. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Meredakan ombak yang Dengan apa Yesus meredakannya? dengan tongkat. Dengan tongkat? Dengan perkataan. Iya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tenang. Diam, tenanglah. Yesus tadi memenuhi sebentar. Tadi guru salah nulis. Yesus memenuhi permintaan mereka. Mengabulkan. Nah, Yesus memenuhi permintaan mereka dan Yesus bertindak. Yesus bertindak. Yesus memenuhi permintaan mereka, tidak hanya katakan iya. Tetapi ketika Yesus mengatakan iya, walaupun tidak dikatakan iya melalui sikap, melalui tindakan, kita tahu bahwa Yesus memenuhi permintaan mereka. Dan Yesus memenuhi permintaan mereka dengan menghardik, Menghardik itu seperti mengucapkan dengan kata-kata yang tegas, dengan kata-kata yang keras, Diamlah, tenanglah, diamlah, kepada danau itu, air laut itu, air danau itu. Dan apa yang terjadi? Badainya berhenti. Badainya berhenti, semuanya menjadi menjadi tenang kembali, Semuanya menjadi tenang kembali. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid itu? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iya. Lalu mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, mendengar apa yang dikatakan Yesus, bagaimana reaksi para murid? Siapa gerangan orang ini? Mereka menjadi sangat takut, Mereka menjadi sangat takut. Nah, takut di sini sama nggak dengan takut ketika mereka tadi mengalami badai? Sama nggak arti takut di sini? Beda. Beda. Kalau takut tadi ketika ada badai, mereka takut binasa, takut mati, takut tenggelam. Tapi kalau takut di sini adalah mereka mengungkapkan, wah, orang ini hebat sekali. Jadi takut di sini mengungkapkan kekaguman, kekaguman atas apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, maka mereka bertanya seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Siapa dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Yesus tidak berdiam diri, ketika melihat umatnya itu dalam kesulitan, ketika umatnya dalam bahaya, Tuhan siap membantu ketika orang datang kepadanya. Bahkan di sini para murid yang pada waktu itu ada kebimbangan, keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan, Yesus menolong. Yesus menolong mereka.
Walaupun juga Yesus akhirnya menegur ya mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ini mau mengatakan, mengapa kamu tidak percaya bahwa aku tuh ada bersama-sama dengan kamu. Nah, ini cerita ini termasuk mujizat atau perumpamaan atau apa ya? Mujizat. Nah, Bisa. ini adalah salah satu contoh mujizat. Nah, di sini kita lihat bahwa para murid ya sama seperti kita manusia memiliki keterbatasan ya. Kita juga punya keterbatasan. Siapa yang takut kegelapan? Ada yang takut gelap? Kalau tiba-tiba mati lampu langsung teriak ya. Bu. Ada yang takut dengan binatang-binatang tertentu, kecoa, serangga. Nah, Saya tuh ya. Jadi ini termasuk keterbatasan emosi ya kan? Ya, emosi. Dan juga keterbatasan ada unsur juga keterbatasan religius ya. Karena tadi ada ketika ada bahaya lalu menjadi ragu-ragu ya. Menjadi kurang menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu beserta dengan kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari para murid dari kisah ini? Apa yang bisa kita pelajari? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan Yesus dan jangan lupa untuk apa? Minta bantuannya. Walaupun Tuhan sudah tahu apa yang dialami oleh manusia, tetapi bahwa Tuhan tetap menghendaki bahwa kita itu datang kepadanya, mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, bisa loh kita mau curhat, ya, mengungkapkan unek-unek kita, mengungkapkan kejengkelan kita, karena itu istilahnya doa dengan jujur ya, dengan doa dengan jujur artinya mengungkapkan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami. Siapa kalau berdoa curhat kepada Tuhan ya, Tuhan itu teman curhat ya. Ya, jadi kita yang bisa pelajari adalah bahwa ketika menghadapi kesulitan, ingat bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ya, jangan lupa untuk berdoa memohon pertolongannya. Dan Tuhan dengan caranya, ya, dengan caranya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, ya, dengan caranya, ya. Nah, kadangkala cara Tuhan itu berbeda dengan yang kita pikirkan. Ya, cara Tuhan itu berbeda dengan yang kita pikirkan. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, percaya, serahkan Tuhan untuk bertindak. Ya, serahkan Tuhan untuk bertindak. Oke, di sini ada pertanyaan? Jadi kita jangan minder ya, kita nggak usah minder, nggak usah lalu menjadi patah semangat ketika kita menyadari bahwa kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Justru dengan kelemahan dan keterbatasan itu, kita diajak untuk satu, bergantung kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, lalu membuka diri kepada orang lain. Ya, membuka diri kepada orang lain, siap untuk dibantu, ya, siap dibantu dan juga siap untuk meminta bantuan. Jadi kalau memang belum bisa hal-hal tertentu, tidak perlu malu, ya, tidak perlu minder, ya. Karena apa? Setiap orang memang memiliki keterbatasan. Itu ada yang menulis moto tuh, tidak ada seorang pun yang sempurna. Nobody is perfect, ya. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, ya. Tetapi bahwa Allah punya maksud mengapa satu dengan yang lain itu punya keterbatasan, yaitu sudah kita lihat pertemuan terdahulu agar kita dapat saling apa? Melengkapi. Ya, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, karena kalau semuanya orang bisa, semuanya bisa bulu tangkis ya, semuanya bisa masak, nanti nggak ada orang jualan yang laku ya kan? Kalau semuanya bisa masak, lalu masak sendiri ya kan? Oke, nah sekarang kita sudah bisa belajar dari para murid bahwa para murid ketika mengalami keterbatasan, ketakutan, ya mereka datang kepada Yesus meminta bantuan dan Tuhan membantu.
Ya, coba kita bisa baca ini. Bu Guru minta bantuannya Andrew. Silakan Andrew, bantu Bu Guru baca ini. Kita bisa belajar dari para murid Yesus. Menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Kisah Yesus meredakan Pak Andrew, keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki, manusia dipanggil saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk dan menyempurnakan kedua. Ajak manusia agar bagaimana mengalami keterbatasan diri, ia hatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Oke, sekali lagi Bu Guru minta bantuan Ricky untuk mengulang. Baca dengan keras, Ricky. Yang mana, Miss? Ini sama yang tadi dibaca oleh temanmu tadi. Yang pertama ya? Ya, semuanya ini. Ada dari kita bisa belajar. Oke, Miss. Kita bisa belajar dari para murid Yesus. Ketika mereka tidak mampu menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Kisah Yesus merendangkan angin ribut memberikan dua pesan penting. Pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki, manusia dipanggil saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Kedua, Allah mengajak manusia agar bila mana mengalami keterbatasan, ia harus mencari sumber kekuatan dan sempurna sejati, yakni Tuhan Allah. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita jangan minder ya, walaupun kita punya kelemahan, punya kekurangan, Tuhan memberi kelebihan pada bidang yang lain ya, pada sisi yang lain. Kita nggak usah terlalu ya memikirkan kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita tidak bisa bergerak ya. Kita membangun pada hal-hal yang kita miliki, ya kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Karena kekurangan yang kita miliki pun Allah punya maksud ya untuk saling membantu, saling menyempurnakan, saling melengkapi dalam proses memperkembangkan diri. Dan ingat tadi ketika kita membaca Mazmur ya kan, bahwa yang berkenan kepada Tuhan itu bukan dikatakan yang pandai menyanyi, yang pandai ini, yang ini, tetapi yang tadi apa? Ya kan? Yang suci hatinya, yang tidak berpikiran jahat, yang selalu berusaha melakukan kebenaran ya. Yang rendah hati, ya itu yang perlu kita kembangkan. Oke, sekarang kita akan sampai. Sudah siap? Ya, kita akan sharing nih moto atau kalimat penyemangat yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan diri. Ya. Nah, semuanya perhatikan. Kamu boleh menulis. Menurutmu nanti sharingnya itu ya moto siapa yang paling menarik, ya, yang paling menarik dan paling penuh makna, ya, paling menarik dan penuh makna. Ya, siapa yang mau lebih dahulu atau Bu Guru panggil? Panggil aja, Bu. Oh, panggil aja. Oke, kalau begitu yang pertama Bu Guru panggil Anet. Ya, silakan ditunjukkan motonya dan dijelaskan. Yang lainnya sambil menyimak ya, punya siapa yang paling menarik dan paling penuh makna. Ya, silakan dijelaskan. Disebutkan dulu bunyinya lalu maknanya apa? Ya, Bu. Ini moto saya. Dibunyikan motonya. Kata-katanya itu
Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Maksudnya? Setiap hari itu kalau kita baru bangun itu harus tetap bersyukur karena masih bisa menghirup udara yang segar. Sudah? Iya, Bu. Oke, sekarang silakan Anet pilih. Jadi nanti yang milih adalah yang terakhir. Silakan Anet pilih siapa? Sebentar ya, Bu. Pilih Excel, Bu. Excel, ya silakan Excel. Ya, Bu. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan. Maknanya tidak perlu. Mana itunya tulisannya mana? Dicoba diperlihatkan. Oke. Maknanya tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menolong. Oke, ya. Tunjuk siapa? Hizkia, Bu. Ya, Hizkia. Keterbatasan bukanlah akhir dari kehidupan. Maknanya itu kita tidak boleh menyerah hanya karena keterbatasan kita. Oke, tunjuk siapa? Gema, Bu. Gema. Gema. Iya, Bu. Masih di mute, Gema? Jadi itu, Bu, kan anak-anak zaman sekarang kan kalau lagi belajar kan dikit-dikit pasti ngegame gitu ngeliat HP kan. Jadi saya buat fokuslah dalam belajar. Jadi ya fokuslah belajar gitu, Bu. Ya, fokuslah belajar. Oke, pilih siapa Gema? Selin, Bu. Selin, ya silakan Selin. Oke, Bu, ini punya saya. Kata-katanya itu syukuri dan hargai hal yang Anda miliki. Maksudnya itu syukuri dan hargai apapun yang kamu miliki sebab dengan begitu kamu akan lebih bersemangat menjalani takdir. Wis, keren. Ya, berikutnya. Pilih siapa? Pilih Dahlia, Bu. Dahlia. Ini Bu Guru sambil mengingatkan ya, yang di namanya belum ditulis nomor urut dan kelas bisa dilengkapi ya. Ya, silakan Dahlia. Ini punya saya. Isinya, terkadang yang sempurna tak selalu bahagia. Tapi jika kamu dapat menerima kekurangan jadi kelebihan, itu kesempurnaan yang sebenarnya. Wow. Ya, maknanya apa? Keren. Maknanya, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita dapat menerima kekurangan menjadi kelebihan. Oke, pilih siapa? Livi. Livi. Silakan Livi. Isinya keterbatasan fisik bukan masalah selama tekad masih terjaga. Maknanya kita memiliki keterbatasan fisik, tapi bukan masalah bagi kita. Apa ya ininya? Tapi bukan masalah ya, bukan masalah untuk untuk hidup ya. Oke. Ya, Livi pilih siapa? Safina. Safina. Ini punya saya. Isinya semua hal dapat dilewati karena Allah yang memberi kekuatan. Setiap hal dapat kita lewati dalam kasih Allah dan percaya kepadanya. Oke. Pilih siapa? Riki, Bu. Riki. Silakan Riki. Ini adalah moto saya. Ya.
kita dalam melakukan hal yang benar, selebihnya di tangan Tuhan. Karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Jangan takut, Tuhan pasti tolong kita jika kita berusaha melakukan yang baik dan benar. Oke, Riki. Pilih siapa, Riki? Coba dong, biar jangan cewek terus, yang ada namanya cewek lagi. Pilih Suta. siapa, Riki? Suta. Suta. Oke, Suta. Suta ya. Ini sih moto saya. Menjaga jarak bukan berarti pergi. Aku cuma sadar dan tahu diri. Artinya itu aku sadar kalau aku misalnya belum mandi, dan aku tahu diri. Udah, Bu. Oke, pilih siapa, Suta? Pilih siapa, Suta? Siapa? Gopher, Bu. Gopher. Gopher. Ya, Bu. Ya, silakan, Gopher. Moto saya jangan engkau takut karena Tuhan baik dan mau menjaga kita. Mana itunya tulisannya? Oke. Coba dijelaskan. Makanya kan sekarang banyak orang yang lebih takut dan lebih percaya berita tentang COVID-19. Makanya jangan takut karena Tuhan lebih menjaga kita dan Tuhan lebih besar. Oke, ya tidak takut dengan COVID, tapi tetap harus waspada ya. Tetap harus hati-hati. Oke, Gopher pilih siapa? Andrew Stephen. Andrew. Ya, Bu. Moto saya kan tidak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Ya. Nobody's perfect. Ini ada gajah yang ada gading. Apa? Kurang jelas, Bu Guru. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody's perfect. Ya, jadi maknanya? Maknanya apa dari ungkapan itu? Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Iya, ya. Jadi tidak ada gading yang tak retak ya. Nobody is perfect ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna 100%. Pasti ada sisi-sisi kelemahan atau sisi kekurangannya. Baik, Andrew pilih siapa, Andrew? Josia. Silakan Josia. Motonya jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Berusahalah karena Tuhan beserta kita. Maknanya itu jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keren. Josia pilih siapa? Marvelino, Bu. Marvelino. 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 Wih. Kok dipanggil-panggil gak ada? Orang masih ada nggak nih Marvelino? Ada, Bu. Emang kayak dari kemarin pas lagi di absen dia kayak gitu. Enggak ini. Pas respon. dia bilang katanya udah. Udah apa? Tapi kalau misalnya kan absen dia kagak jawab.
Tapi pas akhir dia bilang udah. Dia Marvel- pas sudah Marvelino. sepi. Marvelino. Ya. Dengan sangat menyesal kita pindahkan ke waiting room karena tidak ada respon, ya kan? Sinyalnya. Dia pernah bilang sinyal, tapi dia suaranya lancar kok. Coba Marvel. Tapi kan kalau di kan bisa tulis di chat. Coba apakah dia nulis di chat? Saya pilih yang lain aja, Bu. Tidak ada di chat juga dia tidak nulis. Oke, pilih siapa? Dias, Bu. Dias. Oke, Dias. Ya, Bu. Isi moto saya itu lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Maknanya supaya kita meraih masa depannya, Bu. Dan juga jangan pandang menyerah. Aja, Bu. Oke, good. Ya, semoga Dias juga tidak pantang menyerah ya. Dias pilih siapa? Yemima, Bu. Yemima. Ya, Bu. Tunggu bentar, Bu. Jadi ini moto saya. You need to love yourself before you can actually love someone else. Artinya itu, kamu harus mencintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Karena kalau misalkan kamu belum bersyukur sama diri sendiri atau belum mencintai diri sendiri, bagaimana untuk mencintai orang lain? Oke, good. Ya, pilih siapa? Pilih Flora, Bu. Flora. Ya, silakan Flora. Moto saya adalah semuanya membutuhkan keberanian untuk hasil yang baik. Maknanya kalau mau melakukan sesuatu harus baik, pasti harus berani, pasti hasilnya akan baik juga. Oke, nih ada beberapa nih matikan kamera ya tanpa izin ya. Ini udah buat catatan loh. Siapa yang aktif, siapa yang kameranya mati. Oke, Flora pilih siapa? Ferhan. Ferhan. Ya, Histia izin minum silakan. Ferhan. Ini moto saya. Jadi bersedih, emosi, dan mengeluh boleh, asal jangan pernah ada kata menyerah. Jadi intinya kita tidak boleh menyerah. Oke, ya sedih, lelah, ngeluh ya, kadang-kadang muncul ya sebagai secara manusiawi, tapi jangan sampai menyerah. Wih, keren juga nih. Ya, Ferhan pilih siapa? Rafael. Ini Rafael atau Rafael? Rafael, P. Oh ya, Rafael. Ya, Bu. Jadi moto saya adalah jadilah seperti mata air. Karena jika Anda baik, maka di sekelilingmu juga akan baik. Oke. Maknanya? Maknanya itu tadi. Jadi kalau kamu baik, maka di sekelilingmu juga jadi akan baik. Oh, oke. Guru kira tadi masih menjadi satu kesatuan. Oke, Rafael pilih siapa? Daniel, Bu. Daniel, ya silakan Daniel. Baik. Saya. Moto saya adalah kejarlah cita-citamu setinggi langit. Artinya kita kalau sudah memiliki mimpi dan mimpi kita itu setinggi langit, kita harus kejarlah sampai dapat, walau itu memiliki halangan yang banyak. Wih, keren. Gantungkan cita-cita setinggi langit dan raihlah. Oke, good. Daniel pilih siapa? Oke, Gofar ya, Pe. Bentar, Bu. Chelsea, Bu. Chelsea, silakan Chelsea.
Chelsea. Chelsea. Chelsea. Wah, dipanggil tak menyaut, kita pindahkan ke waiting room. Mati kamera, dipanggil tak ada sautan. Oke, yes, WR. Ya, Chelsea diganti. Coba Daniel pilih siapa? Ini nggak ada respon. Selin, Bu. Selin. Siapa? Selin, Bu. Selin, Bu. Ya. Selin sudah, Selin. Oh. Selin udah. Tinggal si Alexandra Gracia sama Clara belum. Clara, iya. Nathan, Bu. Nathan. Dahlia juga belum. Dahlia sudah. Baik, Bu. Moto saya ini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan melakukan kekurangan. Maknanya kita itu nggak boleh malas. Kalau misalnya kita malas, kita akan mendapatkan kekurangan. Oke, good. Ya, pilih siapa, Nathan? Marvin, Bu. Marvin. Moto saya ini, Bu. Ya. Tulisannya every mistake could be a lesson. Artinya semua kesalahan bukan berarti kegagalan, tapi semua kesalahan bisa jadi pelajaran. Oke. Pilih siapa? Jefferson. Jefferson. Ini motonya masa lampau milik yang lama, masa depan milik kita bersama. Artinya kalau pahlawan zaman dulu menggunakan bambu, kita sudah ada teknologi, gunakan teknologi itu untuk belajar. Oke. Ya, jadi selalu up to date ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, Jefferson pilih siapa? Grace. Grace. Moto saya tuh ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Tuhan sedang menjauhkan mereka darimu agar hanya ada kau dan Tuhan. Jadi itu maksudnya adalah jika kita ada masalah dan memiliki keterbatasan yang kita miliki, sampai merasa sendirian dan tidak ada yang menemani, Tuhan selalu ada di samping dengan keterbatasan yang kita miliki. Oke, Grace, keren. Pilih siapa, Grace? Yang belum itu Clara. Clara. Ya, silakan Clara. Kata moto saya itu, jika kamu ingin hidup bahagia, terkaitlah pada tujuan, bukan orang atau benda. Maknanya itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah apapun masalahnya. Oke. Siapa lagi? Masih ada 2 nih belum? Ada siapa yang belum ya? Bentar. Rafael belum. Oh iya, Rafael yang pakai F. Ya, Rafael, mana Rafael? Rasa takut hanyalah sebuah perasaan dan rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian dan hati yang mantap. Jangan biarkan dia merenggut kendali dirimu. Saya Septian Rafael. Saya memiliki fobia dengan ketinggian dan itu menjadi salah satu keterbatasan diri yang saya miliki. Terlebih jika saya menaiki tangga eskalator, rasa ngeri untuk saya. Jadi saya ingin membuat moto penyemangat terhadap keterbatasan diri untuk saya sendiri supaya nanti saya bisa mengalahkan rasa fobia di diri saya jadi kekuatan terhadap ketinggian. Oke, keren. Ya, satu lagi. Siapa yang belum nih? Siapa ya? Satu lagi. Kevin. Ya, silakan Kevin. Kevin. Mana Kevin ya?
Kevin. Ada nggak Kevin nih? Oh, Bu Guru tidak melihat di layar. Adakah Kevin? Kalian lihat nggak ada Kevin nggak? Tadi hadir semua loh, 29. Ini sekarang tinggal 27. 27, berarti kan siswanya kurang 2 nih. Ibu tadi ada yang masukin ke waiting room nggak? Chelsea yang masuk waiting room, tapi sudah Bu Guru izinkan masuk lagi nih. Chelsea, Ya, Bu. mana motomu? Ada, Bu. Coba ditunjukkan dan dijelaskan. Sebentar. Bu, kayaknya yang gede itu Marvelino sama Kevin, Bu. Kalau Iya, mereka Marvelino berdua tadi bilang. Bu Guru masukkan ke waiting room, tetapi tadi sudah Bu Guru izinkan masuk lagi. Coba Anet atau Jefferson tulis di grup, coba tanyakan Kevin dengan Marvelino pergi kemanakah? Pergi belanja kan? Ya, Chelsea silakan. Nggak kelihatan, Bu, tulisan. Ya, kamu sebutkan. Dan dijelaskan. Ini maksud saya. Isinya bersyukur dengan keadaan sekarang dan menghargai apa adanya yang saat ini dimiliki oleh diri sendiri. Artinya adalah tidak pernah mengeluh dengan kekurangan yang dimiliki oleh diri sendiri dan selalu bangga dengan keterbatasan kita. Oke, keren. Nah, ini Kevin sudah gabung. Kevin. Ya, Bu. Kenapa kamu out? Jaringannya masalah kah? Lagi jaringan apa, Bu? Oh, oke. Ya, coba sekarang kamu ini perlihatkan moto kamu dan juga penjelasannya apa. Bu, izin mau ke toilet, Anet. Oke, Anet. Jangan kesasar, Anet. Iya, Bu. Kevin, silakan. Mana motonya sama penjelasannya? Kevin. Moto apaan, Bu? Hah? Moto apaan? Bukannya ada tugas? Minggu lalu membuat moto. Moto itu adalah semboyan. Kata-kata penyemangat supaya kita tidak putus asa terhadap keterbatasan yang kita miliki. Belum buat ya? Belum, Bu. Nah, kemarin kan Bu Guru share tuh siapa yang belum buat ya, tolong diperhatikan. Ya, jangan sampai nanti kamu dipanggil oleh bidang kesiswaan atau kamu dipanggil orang tuanya karena tugas-tugasnya belum beres. Ini Marvelino nih yang mulai ada tanda-tanda. Ya, Bu Guru minta tugas-tugas jangan ditunda-tunda ya. Nah, ini besok hari terakhir di bulan Agustus Bu Guru harus memberi laporan kepada bidang kesiswaan. Siapa-siapa yang belum selesai tugasnya ya nanti akan dihimpun oleh bidang kesiswaan. Kalau terlalu banyak ya nanti orang tuanya dipanggil. Kasihanlah orang tua dipanggil karena untuk apa? Mendengarkan anaknya ini tidak menyelesaikan tugas. Ya, pasti orang tua itu kalau dipanggil tuh kalau anaknya berprestasi pasti akan bangga luar biasa ya. Jadi Bu Guru harapkan yang belum ini diselesaikan. Sudah, Bu, terima kasih. Oke. Nah, sekarang sudah melihat tadi ya, melihat dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tentang motonya. Nah, sekarang kalian silahkan pilih ya. Bu Guru akan tayangkan ini polling, mudah-mudahan berhasil uji coba. Ya, kamu tinggal memilih, sudah ada nama-nama di situ. Yang tidak bisa dipilih itu karena tidak ada ya, tidak menampilkan itu Marvelino. Ya, Marvelino dengan Kevin tidak bisa dipilih. Mengapa tidak bisa dipilih? Karena mereka belum menyelesaikan tugasnya ya. Ya.
Kalau voting diri sendiri boleh nggak, Bu? Ya, kalau pollingnya tidak milih diri sendiri, nanti semua milih diri sendiri, nanti nggak ada yang jelas. Tidak boleh milih diri sendiri, ya, pilih punya orang lain. Nah, kalau milih punya diri sendiri, semua milih dirinya sendiri, nggak ada nanti yang ini, yang terfavorit. Ya, siap? Siap. Ya, launch ya, siap, silahkan, langsung. Oke. Saya sudah submit, Bu. Ya? Bu, saya sudah submit. Iya. Sudah ada 11 orang. Nah, ini kan udah ada 11 yang menjawab. 12 dari 27. Kan ada satu kayaknya Marvelino yang di luar. Pilih 3, Bu. Ya, karena itu untuk pilihan itu nggak bisa langsung 28. Jadi tiap itu optionnya hanya 10. Jadi tiga-tiganya dipilih, kan namanya beda-beda juga. Jadi tidak akan ada yang dipilih 2 kali karena namanya beda-beda semua, karena mau dibuat menjadi 1 tidak cukup. Dia optionnya hanya maksimal untuk 10 option. Ya, sudah 21 orang. Ya, 22, 23, 23, ayo 4 orang lagi. 24, 25, kurang 2 lagi dari yang hadir. Ya, nanti ini 3 menit sudah ini. 238, 23, 241, 242. Kayaknya 2 lagi nih enggak. 26 udah tinggal 1 orang lagi. 1 orang lagi kita. Oke, kita end. Siapa? Nah, tertingginya adalah coba kita lihat. Grace itu 4, Andrew 1, kemudian Axel 1, Marvelino 1. Padahal Marvelino kan nggak bisa dipilih tadi nih, berarti Anda nggak dengarkan karena dia tidak mengumpulkan. Nathaniel 2, Ferhan 6, Dahlia 6, Daniel 3, Gover 1, Gemma 2, kemudian Livi 4, Flora 0, Selin 4, Hizkia 3, Jefferson 5, Josia 7, Kevin 0, Clara 0, Chelsea 1, Rafael 3, Ricky 3, Septian Rafael 4, Safina 3, Suta 3, Marvin 1, Yemima 5, Anet 6, Dias 2. Siapa yang paling banyak dapat suara? Josia. Ya, ini Anet dapat 6 ya. Anet 6, Yemima 5, kemudian tadi Josia 7, Jefferson 5, Celine 4, Livi 4, kemudian Dahlia 6, Ferhan 6. Oke, jadi yang terbanyak siapa? Josia. Josia.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk Josia. Nah, Josia guru kasih hadiah 10.000. Ya, 10.000-nya nanti mau dikirim ke GoPay atau apa? Nanti Bu Guru kirim 10.000. Mau dikirim pakai apa? Kau pakai GoPay atau enggak? Shopee Pay. Oh, pakai apa? Ya, nanti kasih tahu Bu Guru. Nanti Bu Guru kirimin 10.000 ya. Oke. Terima kasih ya untuk keren-keren. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Wah, ternyata moto kalian keren-keren. Ya, dan semoga moto itu bisa menjadi penyemangat hidupmu. Oke? Ya, sekarang kita akan kembali ke screen. Ya. Oke, ya, jadi kita sudah sampai ya. Bu Guru harapkan bahwa kita tidak perlu bersedih hati, tidak perlu rendah diri atas kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang kita miliki. Tadi udah memiliki kata-kata penyemangat itu, ya. Ini nanti, ini sudah Bu Guru share ya. Silakan dibaca ulang lagi ya. Minggu lalu ini sudah sudah Bu Guru share. Ya, untuk minggu depan, kalian mulai membaca yang tema berikutnya. Ini kan sudah punya buku kan? Kalian mulai baca bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Kalian baca saja tugasnya, ya. Tugasnya membaca, ya. Tidak ada pekerjaan lain. Tugasnya membaca, ya. Membaca tema bab 1 bagian E, bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Ya, kita akan akhiri dengan doa. Ya, silakan Josia. Josia yang memimpin dengan doa penutup. Ya. Nanti minggu depan Bu Guru kasih tebak-tebakan lagi. Ya. Bentuknya beda, tidak pakai polling, saya pakai menebak apa, ada apa di dalam kotak. Ya Bu, tugasnya kayak gitu aja. Ya, silakan Josia. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki keterbatasan. Semoga karena keterbatasan itu kami tidak merasa minder dan bersikap munafik, tetapi mampu menerimanya dengan sikap positif. Tentu, Engkau mempunyai maksud dengan keterbatasan yang kami miliki, yaitu agar kami berani membuka diri, mau belajar, dan bersedia minta bantuan darimu dan dari sesama. Semoga kami juga bersedia membantu sesama, sehingga dengan demikian kami dapat berkembang bersama-sama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Wah, di Christian Marcolino masuk. Oke, Guru harap ya, yang tugas-tugas agamanya belum selesai, tolong diselesaikan. Ya, supaya besok tidak Ibu Guru laporkan kepada bidang kesiswaan atau kepada orang tua. Karena sebenarnya Bu Guru tuh enggan itu menyampaikan kepada orang tua itu kalau tentang apa? Tentang keterlambatan atau ketidaktuntasan, ketidakberesan tugas. Sebenarnya Bu Guru tidak ingin sebenarnya menyampaikan kepada orang tua ya. Oleh karena itu, yang belum selesai segeralah diselesaikan ya supaya tidak mempersulit dirimu sendiri ya. Karena di penghujung bulan September itu nanti akan sudah mulai untuk PTS ya. Nah, ketika PTS diharapkan semua tugas itu sudah selesai, karena itu nanti akan mempengaruhi di dalam nilai, karena akan masuk di dalam nilai raport. Bu Guru juga terima kasih semuanya sudah mengisi link ekskul, ya, mulai bulan September dilaksanakan, hadir, karena itu nanti akan masuk di dalam nilai raport, ya, di dalam e-raport. Ya. E-raport nanti akan ada tulis kegiatan pengembangan diri. Jadi pramuka, ekskul wajib. Mulai kapan? Ya, nanti nunggu informasi. Ya, informasinya kan September. Tetapi apakah tanggal 1 akan dimulai atau minggu yang akan datang, kita tunggu informasi dari bidang kesiswaan. Pastinya akan ada informasi ya. Akan ada informasi yang akan disampaikan. Karena sekarang bidang kesiswaan sedang merekap. Ya, merekap
kelas 7 siapa ikut ekskul apa, siapa ikut ekskul apa ya, sedang direkap, lalu nanti akan diserahkan kepada para pendamping ekskulnya. Oke, terima kasih untuk bersamaannya, nanti jam kedua dan jam ketiga tetap bertahan. Oke? Makasih. Terima kasih Bu Marcel. Terima kasih Bu. Ya, Bu Guru tunggu konfirmasinya ya, mau dikirim Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Guru tutup ya.